Nama saya Dedi Sutendi, lahir ya di Palembang, 29 Mei 1980. Tempat tinggal sekarang di Pemkot Gandus, di arah Bukit. Keseharian pekerjaan ya mungkin saya sekarang pure usaha. Kalau kemarin ya mungkin saya ada kegiatan lain, tapi sekarang pure bisnis menjalani kopi lokal gitu kan. Kalau panggilan biasanya itu sekarang mau dipanggil oleh karena sekarang usia mungkin sudah faktor usia ya. Jadi sekarang kalau dulu dipanggil Bang Dedi, Kak Dedi, ya sekarang lebih ada karena faktor usia mungkin sudah di atas 40 jadi dipanggil Om, jadi panggil Om Ded. Taman SMA saya nggak langsung kuliah. Ya taman SMA saya nggak langsung kuliah. Saya jalan-jalan dulu, keliling-keliling. Pas kuliahnya itu di tahun 2006. Ya 2006 saya kuliah. Karena saya sambil kerja, saya kuliah, saya ada usaha, saya juga ada beberapa kegiatan yang saya lakukan. Itu tadi kan berarti kan nggak langsung kuliah. Ya. Nah, kita bicara passion sekarang. Oke, passion. Passion, hobi. Kalau dulu ya atau sekarang? Kalau dulu. Dulu hobi ya tadi. Oleh karena tamat SMA, saya juga di SMA dulu saya ikut kegiatan Sispala, namanya Gersipala Ganesha kan. Jadi terinspirasi ingin berpetualang, ya kan. Dulu kan tamat SMA ingin berpetualang naik gunung, ya kan. Iya. Terus akhirnya saya mencari komunitas ya keliling. Jadi sambil usaha saya naik gunung sendirian ke Jawa kan. Itu. Tapi dari situ sebenarnya saya itu kayak sudah ada naluri ya. Dari tamat SMA itu emang saya nggak mau kerja gitu kan. Saya nggak mau kerja. Saya itu maunya tuh sebenarnya pengen ada usaha. Jadi emang ya pada itu emang masih belum terpikir usaha itu pasti butuh uang kan. Gitu. Jadi akhirnya kesimpulan udahlah saya harus sebenarnya ya sambilan saya jualan, melatih kan. Saya jualan, dapat uang gitu. Akhirnya saya ya pas di tahun 2003 saya kembali ke Palembang. Saya jadi siapa? Saya kerja honor di Banyuasin. Pas tahun 2006 saya diangkat jadi PNS sampai 2021 sekarang. Pada saat di PNS itu saya kan honor. Honornya itu di dinas teknis ya. Itu banyak orang sipil, orang arsitek. Jadi banyak di dinas PU Cipta Karya dan Pengairan. Tapi ya oleh karena memang bukan passion saya di orang-orang sipil, saya lebih interest tetap jualan. Jadi sambil kerja saya tetap jualan. Berarti ibarat kata impian yang ingin Om gapai itu sebenarnya ingin buka usaha. Ya, salah satunya. Dulu emang benar pengennya jualan aja ya kan. Pengen ada usaha kan gitu. Karena orang tua saya kan PNS, tapi ya pada saat itu memang saya juga kebetulan jadi honor seperti jadi PNS. Tapi walaupun PNS saya tetap jualan. Itu bisnis pertama setelah saya jualan itu di tahun 2005-2006 saya jualan roti bakar Bandung. Itu pada saat jualan itu ngalir keinginan pengen ada uang tambahan, pengen ada penghasilan tambahan, jadi saya jualan sambil kuliah, sambil kerja honor. Saya juga punya PH juga pada saat itu, tapi saya bareng teman-teman kan. Jadi ya jualan ngalir, bikin gerobak 1, gerobak 2, gerobak 3, jadi ngalir tanpa ada mentoring atau misalnya ada support dari mandiri. Jadi bikin usaha itu ya benar-benar naluri gitu. Naluri pencipta sendiri. Saya bikin gerobak 1, gerobak 2, 3. Nah pada saat saya sedang berjalan dikenalilah dengan dulu tahun 2008 kalau salah, saya dikenali dengan komunitas bisnis. Ya, komunitas bisnis itu namanya EU, ya Entrepreneur University. Jadi pada saat saya masuk situ itu seminar, jadi
tambah mental wawasan tadi. seorang pebisnis ya, bisnis atau ya usaha atau ya sikat kan berbisnis, pedagang, penjual, ya kan, wira swasta gitu. Jadi akhirnya terpacu terus. Jadi sambil saya kerja, saya tuh kebanyakan bukannya mengikuti pelatihan tentang di pekerjaan gitu kan. Saya lebih senang mengikuti pelatihan tentang bisnis. Makanya emang udah dari dulu memang didoktrin dengan ilmu bisnis gitu. Ya, jadi akhirnya tahun 2000 dari roti bakar saya stop, saya buka resto namanya Pondok Kuliner kita bareng teman-teman seminar tadi kan, bis tadi kan. Nggak jalan berapa lama, akhirnya saya ganti lagi bisnis lain, pernah jualan bakso Semar sampai ada 2 tempat. Habis itu saya jualan terakhir tahun 2011 saya jualan martabak manis Bandung. Nah, itu sempat saya bikin kemitraan hampir sekitar 10-15 mitra saya nggak salah, udah lupa saya. Jadi udah stop 2013, saya ingin berkarir. Jadi awal mula karir Om dimulai dari tahun 2013. Nah, jadi gini ceritanya tuh. Jadi pada saat saya 2013 ingin berkarir jadi seorang PNS, harapan ya bisa ada jabatan atau gitu. Ternyata Tuhan berkata lain. Jadi pada saat saya 2013, saya 3 tahun, 13, 14, 15, 16, saya tuh ya mentok. Nah, kayaknya saya butuh ada bisnis baru kan. Oleh kan 2013 di martabak saya tuh saya tutup mati. Jadi saya pengen berkarir tapi nggak ada hasil. Akhirnya saya niat 2017 saya buka bisnis kopi. Berarti Om kenal kopi itu kalau boleh tahu, itu awalnya dari mana Om? Atau nyari-nyari atau gimana? Kebetulan itu hasil dari saya senang nongkrong ya. Ya kan, tahun 2014 itu. Jadi 2014 teman ngajak nongkrong itu salah satu tempat nongkrong di Palembang. Saya ngeliat itu pertama kali itu saya ngeliat Venom Drip, alat Venom Drip dulu lebih terkenal dengan kopi Jessica kan. Saya tuh lihat, waduh, keren juga nih kayaknya. Venom Drip kopinya netes. Jadi saya cari tahu apa sih maksud dari Venom Drip ini kan. Ternyata Venom ini salah satu alat manual brewing. Jadi saya searching manual brewing, ternyata alat manual brewing itu banyak. Bukan sekedar Venom Drip, ada Sipon, Moka Pot, Aerofresh, Pempes, ya kan, Okesu dan lain-lain. Jadi saya pikir, waduh, saya mau beli alat ini nggak mungkin, kan online zaman itu kan masih sedikit. Saya cari kopi shop, akhirnya saya pikir ini harus cari kedai kopi yang penggunaan alat manual brewing lengkap. 2015 sudah kedai kopi belum terlalu banyak. Ada teman saya memang tapi udah tutup di Bro Kopi dulu kan, dia sempat belajar sampai ke Malang, ke Malang dia belajar, terus buat Palembang dia bikin kedai kopi manual brew, tapi nggak jalan gini, orang nggak terlalu senang dengan kopi manual brew, lebih senang ke SS, kopi es, ya kan, es jeruk, es milkshake kan, gitu. Nah, jadi kesimpulan ya dari 2014, 16 saya keliling ke kedai-kedai kopi. Nah, di tahun 2015 baru banyak bermunculan kedai-kedai kopi manual brew. Makanya sih sekarang masih ada kayak Story, Kopi Pil udah tutup, Kopi Pulang, ya kan, Retorik udah tutup, Kopi Baik kan, banyak. Jadi akhirnya saya tiap malam pulang kerja saya mampirin kedai-kedai kopi. Coba cari relasi. Jadi gini maksudnya tuh, saya datang ke kedai itu saya belajar. Nanti saya amati dia, saya modifikasi. Jadi sistem dengan kayak ATM, amati, tiru, modifikasi. Kenapa? Karena kalau saya belajar, saya harus ke Bandung, ke Jakarta atau ke Jogja dengan biaya yang lumayan, ya dengan pokoknya saya juga nggak terlalu tahu di mana letaknya. Akhirnya udah saya bilang saya harus
Ya tadi secara ATM tadi, saya tiap malam tongkrongin kedai kopi yang manubarnya di depan kan, saya pelajarin. Akhirnya pas tahun 2016 saya berpikir, wah saya harus punya Instagram. Itu kan Instagram itu tidak salah, kalau nggak salah itu mulai tren tuh 2015. Jadi 2016 saya iseng-iseng bikin Instagram tentang kopi. Saya lama mencari nama itu. Saya nama itu hampir sekitar 3 bulan kalau nggak salah. Nama ini saya cek di Instagram, ada. Nah, nggak sengaja saya ngeliat iklan Traveloka. Saya bilang, wah, Traveloka. Apa sih artinya kan? Saya cek di searching di Google. Oh, ternyata Loka itu bahasa Sanskerta yang artinya dunia. Jadi saya pikir kopi Loka tanpa spasi, kopi Loka, kopi dunia kopi. Saya lihat di pencarian Instagram udah ada belum yang pakai nama kopi Loka, ternyata belum ada. Akhirnya saya bikin akun Instagramnya namanya kopi Loka. Tapi dulu masih sifatnya penikmat kopi ya, bukan pemilik kedai kopi atau saya punya kedai kopi belum. Saya sebenarnya penikmat kopi. Datang ke kedai kopi, saya berfoto, saya nge-feed, saya share, foto share. Hampir jalan sekitar 4 bulan 3 bulan. Ternyata yang banyak juga anak-anak muda ini nanya kan, Om, gimana Om? DM kan, gimana Om kedai kopinya? Nah, saya bilang, jadi agak sedikit berbohong kan. Wah, ntar, kamu lagi di luar kota nih, saya bilang. Jadi biar mereka tuh nggak saya lihat. Tapi dari situ saya termotivasi kan. Oh, ini harus bikin kedai kopi kita nih. Keliling, cari kota Palembang, cari tempat. Sewa tempat mahal. Dulu belum terinspirasi dengan rumah tua. Kalau kan berpikir waktu itu kalau sewa rumah tua pasti mahal. Akhirnya dengan modal yang sangat minim, saya pertama kali itu di tahun 2017 bulan April saya buka di Wahitam. Di Wahitam itu tempat perpindahan penjual pisang goreng di Sidorija pindah ke belakang. Saya di belakangnya. Ada space tanah milik pemerintah, jadi boleh dipakai. Saya bikin kecil, 3,5, ini 6 meter, meja depan 2, meja bar. Nah, tapi pada saat itu memang saya senang kayu. Ya konsep tetap full kayu. Kalau misalnya adik-adik lihat Instagram Kopi Lokal pertama kali itu konsep awalnya kayu semua. Kecil, nggak besar, tapi tetap saya main foto, saya share di Instagram foto saya. Akhirnya tadi yang kecil kayak besar. Jadi banyak yang datang, saya tanyain satu-satu. Adek tahu dari mana, Dek? Padahal kalau misalkan tamu-tamu mau ngeliat ke saya pasti nggak tahu kalau di belakang ada kedai kopi. Saya kedai kopi, di situ jual pisang goreng, baru tuh jalan. Pasti orang nggak tahu. Saya tanyain dari Instagram Kak, berarti saya bilang ada ininya kan. Terus saya sering-seringin foto Instagram, foto nge-share. Dari situlah terbentuk akhirnya pasar. Sudah ketemu nih pasarnya Om ya? Ya, dari bulan pertama sepi, bulan kedua sepi, mulai bulan ketiga, pas bulan keempat, kelima mulai menanjak. Pada saat di bulan ke-6 kita ada problem di daerah situ. Akhirnya saya cari lokasi baru. Itu masih di tahun 2017. Jadi saya cari lokasi baru, dapatlah itu di Kopi Loka Social Space sekarang, itu namanya Kopi Loka Pak Jo. Oke, Pak. Itu belakang kitchen mobil Pak saya kenali. Saya konsepnya meja bar yang saya angkat, saya taruh di teras rumah kayak gini kan. Kalau pernah datang, jadi meja banyak kan. Dulu meja cuma sekitar 4, 6, 8, hampir 30. Kayak street food lah. Iya, kayak nongkrong kita aja kan. Tapi kopi gitu, bukannya ibaratnya ada bar kopi tapi di teras rumah ya. Nggak tahu booming kan. Alhamdulillah booming. Itu 2017. Rame. Oleh karena dulu konsep outdoor kedai kopi saya baru pertama kali itu. Yang lain banyak tapi konsepnya mereka angkringan. Mereka konsepnya food court tadi. Tapi kalau konsep yang kopi saya buat Kopi Loka yang pertama. Ya, gitu sampai sekarang. Nah, itu kan dari kopinya Om ya. Ya. Kopinya itu Om produksi
sendiri atau suplai dari luar atau gimana? Ya, kalau pertama kali saya bikin kopi lokal itu justru kopinya dari luar. Oke. Kopinya dari luar semua, dari yang jelas saya pakai kopi dari Nusantara, Arabica semuanya, dari Flores, Papua, Aceh, Bengkulu dan lain. Belum ada yang namanya kopi Sumsel. Jadi pada saya buka di pertama kali di Waitam, saya jualan Arabica semua kan, kopinya ke filter. Yang datang konsumen malam bilang, Om, ada semendom. Wah, kan saya bingung kan, semendom. Hati deh kan. Ini mah Arabica ya kan. Wah, enak semendom gini-gini. Bikin, dah, bilang dah saya simpan dulu nih. Besok hari datang lagi, Om, ada pagar alam. Saya bilang, yang ditanya semuanya kopi-kopi dari lokal kan? Iya kan, kopi-kopi lokal, bukan kopi lokal kan? Nggak sengaja, kebetulan nggak sengaja. Akhirnya saya berpikir kayaknya ini perlu juga nih, saya bilang harus cari di kopi Sumsel kan, kopi Sumatera Selatan. Udah dapat sih teman-teman jualan dulu roast bean, saya beli roast bean beli per kilo, kadang beli setengah kilo. Ya cuman oleh karena saya sering beli akhirnya kan stok mereka juga nggak selalu ready kan, nggak selalu ada. Akhirnya saya mulai mencari, saya harus cari green bean nih. Dari roast bean saya mulai mencari green bean. Dapat green bean tapi nggak sebersih sekarang. Green bean itu semuanya itu asalan. Jadi kita harus sortir ulang. Repot deh, zaman itu memang belum terkenal dengan kopi putih merah. Jadi tapi lama-kelamaan petani-petani ini kan mulai pinter. Jadi pemerintah, akademisi, mereka istilahnya itu bikin edukasi pelatihan tentang kopi, ya kan, cara panen kopi yang enak, panen kopi yang bagus maksudnya. Sudah akhirnya ya terciptalah seluruh petani kopi bagus. Akhirnya ya saya mulai gampang kan dapat green bean yang bagus, tapi tetap kadang susah juga. Nah setelah dapat green bean, baru saya ngerostingnya di teman-teman lagi juga. Nah ngerosting di teman-teman. Nah, terkadang temen yang saya tolong roasting ini kadang mereka kadang sibuk bekerja kan sama roasting. Dan nanti Omnya, Kak, mungkin sehari lagi saya bilang saya butuh hari itu kan. Akhirnya saya berpikir lagi, wah ini kayaknya saya harus beli mesin roasting. Nah, itu pas udah jalan di Pak Jo tuh, jalan 3 bulan di Pak Jo. Akhirnya saya beli mesin roasting. Saya beli yang kapasitas 2 kilo. Dari situ saya ngerosting. Saya ambil green bean dari petani, saya ngerosting. Itu tapi ngerosting masih di rumah selama 1 tahun. Dari rumah ada lagi nih problem, masalahnya setelah ngerosting, customer bilang, kok nggak bikin kopinya nyeduhnya nggak dari pagi. Waduh, saya bilang kita kan outdoor, panas kayak saya bilang. Nantilah kita bikin sebenarnya yang bikin yang tua yang saya bisa dari pagi. Ada lagi pertanyaan, saya mau ngerosting bisa nggak? Bisa saya bilang, tapi rumah saya jauh saya bilang. Nah udah akhirnya termotivasi, ini harus bikin kedai kopi yang kedua, kita bisa ngopi dari pagi, kita bisa ngerosting, ya kan. Nah ini nih kopi lokal yang sekarang nih, kopi lokal roastery ini yang kedua dengan konsep full kayu. Udah dari sini ya mesin tang roasting ya nongkrong ngopi kan, kopi Sumsel. Akhirnya ya bikin lagi yang ketiga, keempat dan sampai ke 6 sekarang. Nah ini kalau dari menu ya ada yang menarik kalau dari menu. Iya. Salah satunya di tempat Pak Jo. Iya. Nah, di Pak Jo itu ada kedai yang menunya pizza. Di Pak Jo. Iya. Nah itu saya unik sih menurut saya kan, jarang gitu ada kedai kopi menunya pizza. Nah, itu terinspirasi dari mana? Ya Masakan menu. kalau untuk makanan memang saya nggak terlalu ikut andil ya. Jujur aja kalau untuk makanan saya justru saya ngelihat potensi karyawan kita dulu, karyawan kita, anak buah kita kan, kru kita lah. Jadi kalau misalkan contoh pizza, kenapa pizza dia dulu salah satu
Kruk itu dia bekas dulu pernah bekerja di tempat pizza, ya kan. Akhirnya ya kita support, ya bikin kecil-kecilan, ya kan. Wah enak nih, ya orang udah pernah bisa bikin kan. Akhirnya ada pizza. Jadi ya itu jadi setiap kopi lokal menu makanannya beda-beda. Kenapa beda-beda? Biar kesannya orang ciri khas sendiri. Jadi aku pikir, woi kalau mau makan pizza social space. Oh kalau misalkan mau makan KFC, yang di Diskoinon ada, yang di Tutaraja ada ayam crispy kan. Oh misalkan mau nasi yang ada kayak bakso aci itu di Kopi Loka 3. Jadi kesannya tuh punya ciri khas kalau untuk makanan. Tapi kalau untuk kopi tetap sama seragam. Nah, tapi kalau untuk non kopi juga sama. Non kopi saya bebasin. Biar punya ciri khas juga. Apa sih? Nggak masalah saya bilang. Ya, tapi yang penting kopinya tetap sama. Mungkin ada sedikit pesan motivasi mungkin untuk mahasiswa yang memiliki keinginan untuk berusaha juga. Mungkin ada sepatah indikator untuk mereka. Motivasi sebenarnya saya nggak ada ya. Yang penting ya berbisnis ini kan kalau saya anggap mental. Ya, kalau kita emang ada jiwa mental, emang seorang petarung pebisnis atau penjual, pedagang, wirausaha, itu tadi ya cuma dua kan, berarti dia harus siap untuk menghadapi hidup kenyataan. Jadi gini maksudnya, namanya bisnis ini kan untung dan rugi. Jadi harus siap menerima rugi. Untung itu ya harus siap menerima untung kan. Ya kalau misalkan nggak mau rugi, jangan buka usaha. Itu yang pasti kan. Udah jadi karyawan aja kan. Nah, terima gaji tiap bulan. Nah itu tadi. Makanya kalau kita nggak ada mental emang seorang pebisnis, jangan. Banyak kok istilahnya buka bisnis ya latah ikut-ikutan, tapi apa yang jadi tutup, ya kan nggak jalan. Ya pengalaman pasti ya, jam terbang itu kan. Kalau pengalaman itu kan mungkin ya proses ya. Tapi kalau misalnya masih muda nih, kalau menurut saya ya, yang paling bagus tuh kenali diri dulu. Oh, kemampuan aku apa ya? Oh, aku ini bisa fotografi. Oh, aku ini bisa desain foto, atau bisa ya Corel. Saya bisa desain. Itu tadi, kenalin diri dulu. Maksudnya itu jangan kita paksain. Contoh misalnya, saya bisa desain, tapi akhirnya saya jualan yang lain, kan tidak cocok. Jadi kalau misalnya, jadi kan sesuai dengan hobi, kesenangan. Itu yang lebih enak. Jadi di situ sesuai dengan kesenangan, passion kita, kesenangan dan hobi. Kita senang misalkan ya, saya senang bertanam misalkan, saya nanam, tapi kan lama-lama kan bertanam, tanaman kitanya banyak, akhirnya bisa kita jual, kan hobi kan. Tapi kalau kita nggak senang tanaman, kita paksain, kita beli tanaman banyak, kita banyak, tapi nggak pernah kita siram, nggak pernah kita rawat, mati pasti kan. Itu yang pasti. Dari bilang sih, coba mencari peluang di hobi kita. Iya, itu kalau yang paling simple dan paling saya itu nggak makan waktu, kenalin diri dulu, kemampuan, potensi diri. Potensi diri tadi ukur dulu kemampuan sampai berapa gitu. Tapi kalau dulu saya itu banyak saya lakonin, hanya saya jalanin semua kan. Jadi kayak piramid akhirnya. Jadi akhirnya ngerucut dari sekian bisnis saya lakonin, ngerucut satu. Akhirnya sekarang udah mentok di kopi. Gitu maksudnya. Ya, oke. Mungkin gitu aja, sekian dari kami. Iya. Dari pihak ya. Oke. Terima kasih Om. Iya. Waktunya. Siap. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih deh. Iya.